Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siapkah belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar part 2. Kemarin kita telah belajar mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar part 1. Hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar part 2. Namun sebelumnya, masih adakah yang ingat materi minggu lalu? Oke, saya beri waktu 3 detik untuk mengingat materi minggu lalu ya. Sudah ingat ya? Hari ini kita akan belajar 6 hal. Yang pertama yaitu bagaimana mekanisme pergerakan di sepanjang kurva, permintaan dan penawaran, serta pergeseran kurva. Jadi di sini nanti kita akan membedakan mana yang pergerakan kurva, mana yang pergeseran kurva, karena ternyata pergerakan dan pergeseran kurva itu berbeda. Yang kedua yaitu bagaimana proses terbentuknya keseimbangan pasar atau yang sering disebut sebagai equilibrium market. Yang ketiga yaitu bagaimana elastisitas permintaan dan penawaran. Yang keempat yaitu bagaimana perhitungan elastisitas harga permintaan dan penawaran. Di sini nanti akan ketemu lagi dengan yang namanya rumus. Yang kelima yaitu apa saja jenis-jenis elastisitas harga permintaan dan penawaran. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi elastisitas permintaan dan penawaran ya. Pergerakan dan pergeseran kurva. Jadi ternyata pergerakan dan pergeseran kurva itu berbeda ya. Apa itu bedanya? Pertama dulu yaitu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan atau demand. Seperti yang kalian lihat, kurva atas kanan itu adalah pergerakan kurva. Pergerakan kurva permintaan dipengaruhi oleh perubahan harga. Jika harga naik, maka jumlah permintaan akan berkurang. Hal ini menyebabkan kurva bergerak ke kiri. Sedangkan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Kurva akan bergerak ke kanan. Berbeda dengan pergeseran kurva. Kalau pergeseran kurva dapat ditunjukkan oleh kurva bawah sebelah kanan. Mungkin kalian dapat melihat kurva di bawah tersebut ada 3 garis, yaitu bisa geser ke kanan, bisa juga geser ke kiri. Bergeser ke kanan jika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan permintaan bertambah, dan bergeser ke kiri jika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan permintaan berkurang. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga, misalnya selera konsumen, pendapatan, dan lain-lain. Misalnya saja nih, ketika pendapatan bertambah, maka akan menyebabkan kurva bergeser ke kanan. Sedangkan ketika pendapatan menurun, maka akan menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pergerakan dipengaruhi oleh harga, sedangkan pergeseran dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan namun selain harga. Lanjut ke pergerakan dan pergeseran kurva penawaran atau supply. Sebenarnya sama pergerakan dan pergeseran antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pergerakan kurva penawaran akibat dari perubahan harga. Perubahan harga mengakibatkan perubahan penawaran, yaitu jika harga naik maka jumlah penawaran akan bertambah dan kurva akan bergerak ke kanan. Namun jika harga turun maka jumlah penawaran akan turun dan kurva akan bergerak ke kiri. Nah, sama dengan permintaan, pergerakan kurva penawaran ditunjukkan dengan bergeser ke kanan atau ke kiri.
Bergeser ke kanan jika terdapat faktor-faktor yang menyebabkan penawaran bertambah, dan bergeser ke kiri jika terdapat faktor yang menyebabkan penawaran berkurang. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran namun kecuali harga. Misalnya, biaya produksi, teknologi, harga barang lain, dan lain-lain. Misalnya saja, ketika biaya produksi meningkat, maka penawaran akan menurun sehingga menyebabkan kurva bergeser ke kiri. Namun, ketika biaya produksi menurun akan menyebabkan penawaran bertambah sehingga kurva akan bergeser ke kanan. Oke, sudah paham ya? Next. Oke, selanjutnya adalah mengenai keseimbangan pasar atau bahasa ekonominya market equilibrium. Di pasar pasti akan ada yang namanya proses permintaan dan penawaran. Pihak produsen atau pihak yang memberikan penawaran atau penjual pasti menginginkan harga yang tinggi, sedangkan pihak konsumen atau pihak yang memberikan permintaan atau pembeli pasti menginginkan harga yang murah. Maka harus ada kesepakatan antara pihak penawaran dan pihak permintaan. Kesepakatan itu sering disebut sebagai keseimbangan pasar atau market equilibrium. Lalu apa itu? Harga keseimbangan atau harga pasar atau equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Nah, untuk mencari harga pasar atau equilibrium price, yang pertama bisa melalui tabel. Kolom pertama menunjukkan harga pada berbagai tingkat. Kolom yang kedua menunjukkan jumlah yang diminta pada masing-masing harga, dan yang kolom ketiga adalah jumlah yang ditawarkan pada masing-masing harga. Harga keseimbangan pasar terbentuk apabila jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan jumlahnya sama. Seperti yang di tabel adalah jumlah yang diminta sebanyak 160, jumlah yang ditawarkan sebanyak 160 pada harga 16.000. Jadi harga keseimbangannya adalah 16.000. Yang kedua yaitu melalui kurva. Harga keseimbangan pasar terbentuk apabila garis permintaan bertemu dengan garis penawaran. Nah, kalau melihat kurva sudah tahu kan mana harga keseimbangan pasarnya? Nah, betul sekali di situ. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa keseimbangan harga merupakan titik temu antara permintaan dan penawaran yang merupakan proses alami mekanisme pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar atau equilibrium price adalah tinggi rendahnya tingkat harga yang terjadi atas kesepakatan antara produsen atau penawaran dengan konsumen atau permintaan. Lanjut, kita ke elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, dari katanya saja sudah kelihatan ya, elastisitas. Elastis artinya lentur. Lalu apa itu elastisitas permintaan dan penawaran? Elastisitas permintaan yaitu persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Sedangkan elastisitas penawaran yaitu persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat terjadinya perubahan harga itu sendiri. Intinya, bagaimana sih perubahan suatu harga mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan maupun jumlah barang yang diminta. Bagaimana menentukan barang yang elastis dan tidak elastis? Yang pertama, kita harus mengetahui rumus elastisitas dari permintaan dan penawaran. Dan ini adalah rumus dari elastis permintaan dan penawaran. Intinya rumus dari elastisitas permintaan dan penawaran itu sama ya, yaitu presentase perubahan permintaan atau penawaran dibagi dengan presentase perubahan harga barang. Itu rumus masih terlalu abstrak.
Atau dengan kata lain yang lebih konkretnya ini ya, delta Q per delta P dikali P1 per Q1, yang mana delta Q adalah selisih Q atau kuantitas, delta P adalah selisih P atau price, selisih harga, Q-nya adalah quantity atau jumlah yang diminta, sedangkan P atau price bahasa Indonesianya adalah tingkat harga. Mungkin kalau rumus kalian belum begitu paham ya, mari kita simak untuk melihat contohnya. Oke, perhatikan contohnya. Pada harga Rp12.000 per lusin, jumlah pensil yang ditawarkan sejumlah 100 lusin. Namun, jika harga turun menjadi Rp10.000 per lusin, jumlah buku yang tulis yang ditawarkan menurun, yaitu sebanyak 90 lusin. Pertanyaannya, tentukan elastisitas dari penawaran tersebut. Kita tulis dulu diketahuinya, P1 yaitu 12.000, P2 10.000, kemudian Q1 100, Q2 90. Udah tahu ya angkanya diperoleh dari mana? Kemudian delta P yaitu Rp2.000 diperoleh dari 12.000 dikurangi 10.000. Kemudian delta Q yaitu 10 diperoleh dari 100 dikurangi 90. Kemudian rumusnya yaitu delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Lalu tinggal eksekusi atau angkanya dimasukkan. Pertama dulu 10 dikurangi 2000. Udah tahu ya angkanya ya. Delta Q per delta P. Kemudian dikali 12.000 per 100. Ini angkanya diperoleh dari rumus. Kemudian dihitung, ketemu 120.000 per 200.000. Kemudian tinggal dihitung saja, ketemu 0,6. Nah, dari sini maka elastisitasnya yaitu 0,6. Nah, kalau sudah ketemu, kita tentukan nih angka 0,6 ini termasuk elastis, inelastis atau apa. Berikut adalah penentuan atau kriterianya. Oke, pertama melalui angka. Nah, melalui angka ini adalah dari perhitungan tadi ditentukan. Yang pertama, apabila elastis, jika presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada presentase perubahan harga, atau elastis lebih besar daripada 1. Contohnya adalah pada barang dengan substitusi banyak, misalnya barang mewah. Kemudian apabila inelastis, yaitu apabila presentase jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada presentase perubahan harga, atau dengan kata lain apabila elastisitas kurang dari 1. Contohnya pada barang yang tidak bersubstitusi, misalnya kayak beras, kemudian kebutuhan pokok, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu elastisitas uniter. Nah, kalau ini apabila presentase perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan 1, atau dengan kata lain E sama dengan 1. Kemudian elastisitas sempurna. Nah, di sini harga tidak berubah, namun permintaan berubah. Contohnya adalah garam. Kemudian yang terakhir yaitu inelastisitas sempurna. Perubahan harga tidak akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Contohnya adalah bensin, kemudian BBM. Nah, kalau berdasarkan perhitungan tadi adalah 0,6, maka disebut sebagai inelastis atau presentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada presentase perubahan harga. Nah, penentuan elastisitas permintaan sebenarnya tidak hanya melalui angka saja, namun juga bisa melalui kurva. Seperti gambar di sebelah kanan, yaitu ada kurva elastis, kemudian yang kedua inelastis, kemudian yang ketiga elastis uniter, dan yang keempat ada elastis sempurna, dan yang kelima adalah inelastis sempurna. Intinya, semakin kurva itu berbentuk vertikal, maka semakin inelastis. Makanya kalau inelastis sempurna bentuknya vertikal, sedangkan elastis sempurna bentuknya horizontal. Selanjutnya kita ke elastisitas penawaran. Masih sama dengan elastisitas permintaan, elastisitas penawaran dapat ditentukan
Menggunakan angka juga menggunakan kurva. Jika menggunakan angka, sebenarnya indikatornya sama dengan elastisitas permintaan. Dan berdasarkan soal yang tadi, perhitungan diperoleh 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa barang tersebut termasuk inelastis karena kurang dari 1. Kemudian untuk kurva sama juga, semakin dia vertikal maka semakin tidak elastis, dan semakin dia horizontal maka semakin elastis. Makanya ini adalah inelastis sempurna, sedangkan ini adalah kurva penawaran elastis sempurna. Oke, next, sekarang kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama dulu yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Oke, yang pertama yaitu ketersediaan barang substitusi. Semakin sulit mencari substitusi barang, maka permintaan akan semakin inelastis. Sebagai contoh nih, barang mewah pasti substitusinya banyak kan? Oleh karena itu, karena barang mewah substitusinya banyak, maka barang mewah biasanya akan elastis. Berbeda dengan beras, kemudian kebutuhan pokok, ya hanya itu, makanya beras dan kebutuhan pokok biasanya inelastis. Yang kedua yaitu proporsi kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Jika proporsi kenaikan harga besar, permintaan akan cenderung lebih elastis. Contohnya nih, harga garam Rp1.000, kemudian naik 50% atau naik 500. Nah, angka tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap pendapatan konsumen, sehingga proporsi kenaikannya kecil. Sedangkan misalnya harga beras Rp10.000 kemudian naik 50% atau menjadi Rp15.000, sehingga proporsi kenaikan harga beras itu lebih besar daripada garam. Tentunya kenaikan garam tidak berpengaruh terhadap permintaan, sedangkan kenaikan beras itu sangat berpengaruh. Hal ini menandakan bahwa semakin besar proporsi kenaikan harga, maka akan semakin elastis. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah barang. Semakin banyak jumlah pemakai suatu barang, permintaan barang akan semakin inelastis. Kita ambil contoh aja beras, pasti banyak kan konsumen dari beras. Nah, mau naik mau turun, tentunya yang membutuhkan beras atau yang permintaan beras akan tetap sama, sehingga beras dikatakan inelastis. Kemudian yang terakhir adalah jangka waktu. Untuk barang-barang yang habis pakai kurang dalam 1 tahun, maka elastisitas harga akan lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan jangka pendek. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu jenis produk. Nah, di sini biasanya untuk produk pertanian umumnya akan lebih inelastis, sementara produk industri biasanya akan elastis. Kemudian yang kedua yaitu sifat perubahan biaya produksi. Nah, di sini penawaran akan bersifat inelastis jika kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu jangka waktu. Hampir semua barang memiliki elastisitas penawaran yang lebih besar dalam jangka panjang. Artinya semakin barang itu memiliki masa atau usia yang semakin panjang, maka biasanya barang tersebut akan bersifat elastis. Sekian video dari terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar part 2. Apabila ada kritik, saran, kemudian pertanyaan lebih lanjut untuk berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Pasti banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Untuk itu, mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan, dan terima kasih sekali sudah menonton video ini sampai selesai. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.